Ketua PPDFI DKI, dan juga Ketua HWDI DKI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Ibu Muhayati. Ini yang datang ini jenderal semua ini, ketua umum dan ketua-ketua. Ya, memang acara ini tidak ada pesertanya, memang semuanya adalah narasumber. Juga kepada perwakilan dari sahabat dari disabilitas, nanti yang menyusul juga dari sahabat dari tunarungu dan tunadaksa. Mohon izin untuk menempati posisi kepada yang mohon maaf belum tidak kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan terutama ini moderator kita Pak Sam ya. Jadi langsung saja mohon izin kepada Pak Sis untuk menempati ruangan karena memang beliau waktunya terbatas. Jadi mohon maaf juga Pak Mahmud Fasya ya, dan Pak Yudi ya. Iya. Untuk memulai acara ini, sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai rasa kebanggaan kita kepada dan rasa syukur kepada kemerdekaan Indonesia, marilah sama-sama kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh ya Mbak Ade. Lanjut Mbak. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita boleh berdiri karena kita akan membawakan lagu kebangsaan yang membanggakan buat kita semua. Oke, saya ambil suara dulu ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Terima kasih, boleh duduk kembali Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi mohon jika tidak pada posisi diperlukan, mohon tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Langsung saja acara berikutnya kepada Ketua PPDFI DKI yang pada kegiatan hari ini adalah sebagai pelaksana dari kegiatan
talkshow dan live musik, tema apresiasi tokoh dan penyandang disabilitas, sukses pencapaian pembangunan 2 tahun Presiden Jokowi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Siswadi sebagai pembina PPDI dan PPDFI. Yang kami hormati Bapak Gufron Sakaril, Ketua Umum PPDI. Yang kami hormati Bapak Mahmud Fasa, Ketua PPDFI. Yang kami hormati Bapak Yudi Yahya, Ketua INAF, Ketua Umum INAF. Yang kami hormati Ibu Muharyati, Ketua HWDI DKI Jakarta. Dan para hadirin yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami pada Bapak dan Ibu sekalian. Pada sore hari ini kita berkumpul menjelang genap 2 tahun Presiden Jokowi di periode kedua. Pastinya sebagai manusia biasa beliau ada kekurangan dan juga kekhilafan. Di forum ini kita ingin memberikan kesaksian dan apresiasi keberhasilan program pembangunan Pak Jokowi, terutama keberpihakan beliau terhadap kami para penyandang disabilitas. Seperti penyelenggaraan ASEAN Para Games yang diadakan secara meriah juga, hadiah dan bonus yang sama dengan atlet-atlet non-disabilitas, kemudian pemberian vaksin yang kami sebagai disabilitas merasa diprioritaskan juga, dan banyak hal lainnya yang nanti akan kita bahas bersama teman-teman yang lain. Kami berusaha objektif dan apa adanya menilai keberhasilan beliau. Tidak ada sama sekali unsur politik di sini. Hanya menegaskan kembali dukungan kami terhadap beliau. Semoga di masa depan bisa kembali meningkatkan perhatian dan keberpihakannya kepada kita para penyandang disabilitas. Atas nama penyelenggara kami mohon maaf jika banyak kekurangan di sana sini, dan terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya mohon dengan hormat berkenan Bapak Siswadi selaku pembina PPDFI memberi pengantar dan sekaligus membuka dengan resmi acara talkshow pada sore hari ini. Pada Bapak Siswadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang hadir ada di sini. Ada Ketua Umum PPDI Pak Gufron Sakaril, yang Ketua Umum PPDFI Pak Mahmud Fasa, ada Ketua Umum INAF. Perkumpulan sepak bola amputasi Indonesia. Ada drummer kita Alam. Ada semua, ada ketua HWDI Kota DKI Jakarta, ada ketua PPDFI DKI ya. Dan semua hadirin yang ada di sini, salam sehat semuanya. Semoga kita senantiasa menjaga kesehatan kita, karena kesehatan adalah hal yang paling utama. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini tadi panitia penyelenggara akan menyampaikan satu penilaian yang objektif. Saya sependapat dan setuju. Kita juga dilatih penilaian itu tidak lepas dari rasa syukur kita. Ada sering di dalam Pak Guru menulis 1 tanda 1, 2 sampai 10, 1 tanda 9, 10 ada yang salah. 3 kali 3 ada 7. Apa yang dikatakan 3 tambah 3 atau 7 Pak Guru salah gitu. Padahal 9 benar. Kenapa hanya 1 yang salah yang dicerlah? Itu saya kira kodrat kebanyakan kita tentu kalau bisa mengikuti hal-hal yang memang positif dan objektif. Nah, kembali kepada periode 2 tahun kepemimpinan pemerintahan Pak Jokowi. Saya ingin mengawali sambutan ini dengan mengutip sambutan Bapak Presiden Republik Indonesia pada
Hari Disabilitas Internasional tahun 2000 tanggal 3 Desember 2020 yang lalu. Teksnya kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, payung regulasi rasanya sudah cukup banyak, dan kalau memang sangat-sangat diperlukan, saya siap untuk menerbitkan peraturan lagu. Tetapi kuncinya bukan semata-mata di regulasi. Peraturan yang baik, rencana yang baik tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaan. Kuncinya adalah implementasi. Sekali lagi, kuncinya adalah diimplementasi. Tugas kita selanjutnya adalah memastikan semua kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, dieksekusi dengan tepat, dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Pidato Hari Disabilitas Internasional tahun 2020 oleh Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 3 Desember. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang sangat berkesan bagi kami dan sangat apresiasi bagi kami karena Bapak Presiden telah memberikan catatan penting yang sangat implementatif bahwa regulasi sudah cukup, tinggal bagaimana implementasinya. Oleh sebab itu, kita semua saya kira berharap implementasi daripada pelaksanaan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, oleh sebab itu, mari sama-sama kita kawal pada data implementasi, karena payung kebijakan, payung kemauan politik, dan payung harapan Bapak Presiden telah dideklarasikan pada tanggal 3 Desember 2020. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada semua teman kita, saya sangat apresiasi, sangat terkesan dengan sambutan Bapak Presiden yang begitu implementatif dan begitu mengena kepada data-data pelaksanaan. Oleh sebab itu, kepada teman, mari sama-sama kita kawal niat baik, tujuan mulia ini menjadi pelaksanaan di lapangan. Dan untuk itulah pada diskusi ini saya dengan Bismillahirrahmanirrahim saya buka, dan selamat melaksanakan diskusi dan pemilihan yang objektif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saladwi Radayana, atlet tenis meja disabilitas Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jokowi atas apresiasi yang telah diberikan kepada kami. Semoga kedepannya atlet disabilitas Indonesia bisa lebih berprestasi lagi di kancah internasional. Terima kasih Pak Jokowi. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi kita sudah mendengar sambutan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina PPDFI sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan PPDI Pusat, Bapak Siswadi. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan sore hari ini di tengah-tengah kita telah hadir seperti dikatakan tadi Bapak Siswadi, sudah kita kenal. Kemudian hadir juga Ketua Umum PPFDI Bapak Mahmud Pasha. Selamat sore Pak Mahmud, sehat selalu Pak ya? Alhamdulillah, di luar hujan. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum PPDI Bapak Gupron Sakarir. Selamat sore Pak Gupron, sehat Pak ya? Juga hadir Ketua INAP Mas Yudi Yahya. Gimana Mas Yudi, sehat? Olahraganya masih ya? Alhamdulillah. Kami dengar sebentar lagi mau ke luar negeri. Baik. Juga hadir tengah-tengah kita, terima kasih Ketua PPDFI Provinsi DKI Jakarta. Ini dia serkandi kita, Mbak Lina, yang telah memotori kegiatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan Mbak Lina sehat selalu dan jajarannya. Hadir juga Mbak Muharyati, Ketua HWDI Provinsi DKI Jakarta. Mana dia orangnya? Oh iya, saya pikir nggak kelihatan. Juga hadir di tengah-tengah kita nih Mas Alam. Mas Alam ini tidak asing lagi. Beliau ini drummer yang dikatakan Pak Siswadi tadi. Telah sukses di dunia musik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tepuk tangan kepada Mas Alam. Ya. Juga hadir sahabat-sahabat kita di sini, para atlet. Juga saya tahu tuh Soekarno pernah menjadi atlet angkat berat ya. Iya, walaupun prestasinya sampai di
Perpanas. Baik, di sini semuanya hadir tengah-tengah kita. Marilah kita dengarkan dulu keberhasilan apa yang dikatakan tadi Ketua Panitia, bahwasanya kita apresiasi tokoh penyandang disabilitas dalam pencapaian pembangunan 2 tahun Presiden Jokowi. Banyak yang telah kita rasakan, terutama di kalangan disabilitas. Barangkali yang hadir di sini bisa nanti menyampaikan testimoninya atau hal-hal lain yang berkaitan dengan yang dikatakan oleh panitia tadi, Ketua Panitia, baik keberhasilan ataupun masih ada yang belum tercapai. Untuk itu, seizin Pak Sis, kami persilakan dulu kepada Mas Gufron Sakarir. Beliau ini juga, segitu. Beliau bilang kepada Pak Ketua PPDFI, Ketua Umum PPDFI dulu, Pak Mahmud Pasha. Beliau ini perlu kita ketahui adalah salah satu penggerak untuk yang memotori Pokja disabilitas. Nah, tidak asing lagi, inilah dia Pak Mahmud Pasha. Silakan Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Ketua PPDFI DKI Jakarta, Mbak Irlina, yang memperkasai kegiatan ini, Pak Gufron, Ketua Umum PPDI yang berkenan hadir, Pak Ciswadi, Mas Yudi, dan teman-teman sekalian yang hadir pada sore ini. Kita akan bersama-sama menceritakan seperti apa sih keberhasilan Pak Jokowi 2 tahun ini. Tentu kami akan terfokus, awalnya saya diminta terkait dengan kepemiluan gitu loh. Jadi ini sekarang mau kemana arahnya Pak Samsat dulu, apakah khusus kepemiluan atau tentang undang-undang? Bebas Pak, bisa keberhasilan di kepemiluan, di undang-undang, ataupun di mana sektor yang kita rasakan suksesnya pencapaian 2 tahun ini. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi yang hadir pada sore ini sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu ini adalah semuanya aktivis penyandang disabilitas. Ini adalah para pejuang-pejuang disabilitas dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Republik ini. Kalau kita lihat 2 tahun keberhasilan Pak Jokowi, yang pertama adalah setelah 25 tahun kita berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di sana ada amanat tentang turunan dari undang-undang itu sebanyak 18 turunan, yaitu 2 Perpres, 1 Permen, dan 15 PP. Dan di dalam pemerintahan Pak Jokowi 2 tahun ini alhamdulillah 8 PP sudah berjalan, tinggal 1 PP lagi yang belum, tentang Perpres tentang konsensi yang belum ada, Perpres tentang penghargaan sudah, Perpres tentang KND, kebetulan di sebelah saya Pak Ciswadi sebagai Ketua Panitia Seleksi Komisioner KND, lewat Perpres nomor 68 tahun 2019 mengamanatkan bahwa Indonesia harus terbentuk Komisi Nasional Disabilitas sebagai fungsi dari pengawasan daripada program-program hak-hak penyandang disabilitas. Jadi ini menunjukkan komitmen Pak Jokowi untuk melaksanakan peraturan yang telah sudah ada dan telah komitmen untuk menjalankan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pemenuhan penghormatan bagi hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa selama tahun 2019 sampai 2001 sudah banyak PP yang turun, seperti peraturan pemerintah tentang layanan akses bagi pekerjaan ULD, layanan akses untuk pendidikan, kemudian ada tentang pengawasan penganggaran, ada tentang kesejahteraan sosial, ada 7 PP yang sudah disahkan oleh pemerintah sekarang, dan 2 Perpres masih satu lagi yang belum, yaitu tentang konsensi yang masih kita harapkan bersama. Mudah-mudahan di terakhir Pak Jokowi bisa menyelesaikan satu undang-undang yang sangat kita harapkan dan sangat berharap bagi kita semua, adanya undang-undang tentang konsensi. Karena konsensi adalah satu undang-undang PP yang sangat melindungi bagi kita semua, terutama bagi penyandang disabilitas yang kurang mampu, karena PP ini akan mengatur tentang adanya keringanan beban biaya bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Jadi harapan kita ke depan, barangkali masih ada satu PP PR buat Pak Jokowi ke depan, mudah-mudahan bisa segera diimplementasikan dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas di negeri tercinta ini. Jadi kalau kita nilai 99% sudah selesai tugas Pak Jokowi untuk mengimplementasikan daripada Undang-Undang Nomor 8 2016,
yaitu tentang pemenuhan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Tinggal mari kita kawal bersama, karena tadi sudah Pak Cis menyampaikan bagaimana sambutan Pak Jokowi, undang-undang sudah digulirkan, tinggal kita mengawal bagaimana mengimplementasikan undang-undang tersebut. Karena undang-undang adalah berjalan untuk kita jalankan, dan kita sebagai aktivis untuk terus mengawal, memantau sampai sejauh mana peraturan itu dijalankan oleh pemerintah sekarang. Karena Pak Jokowi presiden, pembantunya kan ada menteri-menteri dan sebagainya. Ini kadang-kadang undang-undangnya bagus tapi pelaksanaannya kurang bagus. Ini kan karena ulah para oknum di bawahnya. Jadi mari kita sama-sama kawal, kita awasi bersama, apalagi nanti KND sudah terbentuk, ada salah satu badan yang mengawasi kinerja pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Ini sangat positif dan sangat bahagia setelah adanya KND. Mudah-mudahan tidak lama lagi, mungkin bertepatan dengan hari 19 2021 Pak ya, KND akan diresmikan oleh Pak Jokowi. Harapan kami ke depan sehingga pemenuhan hak disabilitas benar-benar bisa dipantau dan bisa dilaksanakan dalam pengawasan maupun implementasinya. Saya kira sudah cukup bagus, tinggal ke depan kita mari dorong bersama, kita kawal bersama agar semua aturan dan undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah sekarang dapat diimplementasikan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh adil untuk kita semua. Karena banyak undang-undang yang kemudian tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena oknum-oknum di bawahnya. Jadi sekali lagi kami apresiasi kinerja Pak Jokowi selama 2 tahun ini sudah banyak menghasilkan hal-hal yang positif bagi pemenuhan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas, terutama di sektor regulasi. Tinggal kita mengawal tentang implementasinya saja. Dengan ada regulasi yang cukup apresiatif, cukup kondusif, maka mudah-mudahan implementasinya juga bisa dirasakan oleh kita semua. Sekali lagi kepada teman-teman aktivis, kita bersama-sama, mari kita sama-sama mengawal, mengawasi, memonitor segala peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga pelaksananya benar-benar sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih Pak Jokowi, 2 tahun sudah banyak berbuat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, terutama di sektor regulasi yang sangat penting sama sekali. Kita mengapresiasi yaitu di pemerintahan Pak Jokowi sekarang sudah ada 1 orang disabilitas yang masuk di jajaran terdekat beliau, yaitu staf khusus presiden, salah satunya adalah penyandang disabilitas tunarungu. Ini indikasinya berarti Pak Jokowi mau mendengar langsung keluhan masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Ini adalah apresiasi yang sangat kami banggakan bahwa Pak Jokowi ingin mendengar langsung, karena staf khusus akan berhadapan langsung dengan Pak Jokowi. Jadi dengan adanya staf khusus dari komunitas disabilitas, mudah-mudahan isu-isu yang berkembang di disabilitas bisa direkam oleh staf khusus dan disampaikan oleh presiden, sehingga bisa dirasakan dan langsung dikeluarkan satu aturan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada penyandang disabilitas. Jadi ini adalah salah satu penghasilan yang sangat berharga Pak Sam, adanya staf khusus disabilitas di dalam pemerintahan 2 tahun Pak Jokowi ini. Mudah-mudahan kedua tidak akan bertambah, kalau perlu di kalangan menteri juga ada disabilitas, sehingga benar-benar bisa untuk merekam kembali apa-apa permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Jadi harapan ke depan mudah-mudahan Pak Jokowi bisa mengimplementasikan tentang ada kementerian dari kelompok disabilitas setelah adanya staf khusus dari komunitas disabilitas. Saya kira itu harapan dan apresiasi kami pasang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah objektif kami selama 2 tahun pada Pak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan oleh Pak Mahmud Pasha tadi. Keberhasilan Pak Presiden kita, 7 PP telah diterbitkan, 1 Pilpres, Perpres. Nah ini kan kadang salah, dan Perpres. Mudah-mudahan Ada 2 harapan. Pak Sam, Perpres ada 2, Perpres tentang KND dan Perpres tentang penghargaan Pak. Oh ya, tentang penghargaan. Mudah-mudahan KND yang diharapkan tadi Pak Mahmud 3 Desember nanti kita sudah memiliki. Kebetulan Pak Sis di sini tim seleksinya. Mudah-mudahan tim seleksi tidak ada hambatan lagi Pak, tinggal 52 orang lagi Pak ya. Gugurkan aja Pak. Gugurkan aja mereka ambil yang udah. Iya, alhamdulillah apa yang dikatakan Pak Mahmud tadi keberhasilan. Kemudian juga ada hambatan seperti tadi oknum. Nah oknum tadi barangkali itu nanti bisa menjadi masukan dari kita. Keberhasilan Pak Jokowi cukup luar biasa, tetapi ada hambatan di oknum. Oknum itu kan pribadi ya. Ya baik.
Iya, tadi juga Pak Asis bilang banyak yang sudah dihasilkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Nah, barangkali Pak Asis, apa kekhususan yang keberhasilan menurut Pak Asis itu yang telah dicapai oleh pemerintahan Pak Jokowi, Pak Asis, sebelum Pak Asis meninggalkan kita? Ya, Presiden itu salah satu fungsinya adalah mengarahkan kebijakan. Dan kebijakan ini juga pro ke disabilitas. Nah, ditandain apa? Ditandain pertama tahun 2016 beliau telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Dan setelah itu juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahmud adanya peraturan turunan, baik peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri. Dan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Yang ketiga tadi sebagai pengantar saya dalam sambutan bahwa ketika beliau menyambut Hari Disabilitas Internasional 3 Desember mengatakan regulasi sudah terasa cukup, tetapi sekali lagi implementasi. Nah, inilah salah satu hal yang luar biasa. Dan mudah-mudahan para bupati, wali kota, gubernur sebagai front line atau sebagai petugas yang di lapangan yang untuk pengelolaan sosial mudah-mudahan bisa mengikuti arahan Bapak Presiden, karena sesuai Undang-Undang Otonomi Daerah urusan sosial adalah dilimpahkan kewenangannya kepada bukan pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi. Nah, oleh sebab itulah ketika Bapak Presiden sudah beberapa kali menekankan implementasi, kita berharap kepada Bapak Bupati, Wali Kota, dan Gubernur bisa melaksanakan atau bisa mengikuti himbauan dari Pak Presiden untuk melaksanakan. Nah, pelaksanaannya apa? Pelaksanaannya adalah kembali kepada juknis kita pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota dan provinsi, termasuk diantaranya adalah pasal 27 dalam undang-undang tersebut. Pemerintah kabupaten kota provinsi yang wajib, di sini katanya bukan harus tapi wajib. Wajib itu dalam istilah fikih ditinggalkan berdosa, dilaksanakan berpahala. Jadi kalau ditinggalkan ya berdosa. Apa itu wajib? Menyusun rencana induk tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sejauh yang saya ketahui belum ada kabupaten kota dan provinsi yang telah melakukan ini. Sebab itulah momentum ini mudah-mudahan sebagai awal, karena dengan rencana induk itu diharapkan seluruh aksi-aksi, seluruh kegiatan tidak parsial, sehingga kegiatannya tidak asal kerja, tidak asal comot. Sebab itulah kita harap. Nah, kita juga berharap adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Ya, oleh sebab itu pada teman-teman kita, apalagi bagi teman-teman yang kenal dengan Pak Kapolres, Pak Kapolda, kita berharap bersama-sama bisa mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 8 ini untuk supaya kepada para stakeholder memahami bahwa ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas. Saya kira itu tambahan dari saya. Siap, wah luar biasa. Dan itu keberhasilan Pak Jokowi. Memang ada yang harus kita advokasi terus Pak ya, tentang rencana induk tadi. Mudah-mudahan ke depan disabilitas terus mendorongnya. Ya, kita doakan Pak Siswadi sukses dalam acaranya. Ya, terima kasih Pak Sis. Tolong dikawal Pak Sis sampai ke tempat. Saya kira takut ke Pak ini nih, takut disorot nih antara Pak Gubernur Pak Sis. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Sis tadi, keberhasilan yang dicapai oleh Presiden Jokowi yang ini 2 tahun, masih ada 3 tahun ke depan. Kita harapkan 3 tahun ke depan apa yang disampaikan, apa yang diinginkan disabilitas akan terrealisasi. Di sini juga kami melihat
dari kalangan perempuan ya. Nah, sebentar ya Mas Yudi, dan siap-siap. Di sini ada Mbak Murharyati. Nah, dari kalangan perempuan, apa yang dirasakan? Barangkali testimoni Mbak Murharyati selaku Ketua HWDI Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini sangat kita harapkan nih. Silakan Mbak Mur. Oke, selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada acara talkshow. Apresiasi tokoh dan penyandang disabilitas. Yang kami rasakan untuk perempuan yaitu adanya Perma nomor 3 tahun 2017 dan itu mengatur tentang perilaku hakim di pengadilan. Di situ berkaitan juga sama perempuan disabilitas karena disabilitas itu perempuan dengan disabilitas sudah perempuan dan dia jadi mempunyai diskriminasi ganda, ya kan Kak? Sudah dia perempuan mendapatkan kekerasan seksual dan dia disabilitas, jadi sulit untuk di peradilan. Tetapi kita juga sudah punya peraturan pemerintah ya Pak Gufron, kalau tidak salah nomor 39 tentang aksesibilitas di peradilan. Karena saya telah beberapa kali pendampingan perempuan dengan disabilitas, jadi saya suka ini loh sudah ada PP-nya nomor 39, ini sudah ada perma kalau hakim menanyakan hal-hal yang tidak berkenan terhadap perempuan, apalagi perempuan penyandang disabilitas. Itu saja yang saya rasakan. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan buat Mbak Murharyati. Luar biasa. Jadi tidak di segi pendidikan, kemudian perhubungan, tetapi di peradilan juga bahwasanya pemerintah Presiden Jokowi juga memperhatikan kepada disabilitas. Begitu Pak Mur? Iya, terima kasih. Apa sudah tinjau ke pengadilan-pengadilan tentang sidang disabilitas, pernah dilihat? Justru aku mendampingi Pak, mendampingi langsung. Luar biasa testimoni Mbak Murharyati. Di sini juga ada UMKM. Teman kita ini, dia ini berhasil untuk memproduksi dan mendistribusi itu bir peletok. Nah, ini kita dengar juga nih Mas Imam. Bagaimana kiat-kiatnya Mas Imam? Kemarin itu susah, sekarang Mas Imam sudah luar biasa penghasilannya. Bisa Mas Imam, apa yang telah Mas Imam peroleh dan bagaimana cara, kayaknya modal gitu ya dan lain-lain ya. Iya, silakan Mas Imam, mau ke depan apa di tempat sendiri? Udah situ aja, nah, depan tuh tempatnya Pak Mahmud. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ketua Umum PPDIV Pak Mahmud Tasya dan Ketua Umum PPDI Bapak Gufron dan Ketua Umum INAF Pak Yudi Yahya, tadi pembina PPDIV Pak Iswandi yang Pak Iswandi Siswandi ya. Siswandi. Dalam tema ini apresiasi tokoh dan penyandang disabilitas sukses pencapaian pembangunan 2 tahun Presiden Jokowi. Nah, kami terima kasih kepada Bapak Jokowi telah memberi UMKM buat modal perdagangan ini. Yang kedua istilahnya dan membantu sumbangan dari Pak Jokowi telah istilahnya buat modal perdagangan UMKM juga. Ya, terima kasih kepada Bapak Jokowi. Mudah-mudahan menjadikan bermanfaat bagi kita untuk disabilitas dan semua kita pedagang keliling
pengen mencari tempat Pak. Ya tempat. Ya. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi memberi tempat apa istilahnya yang terima kasih kepada Bapak Jokowi, mudah-mudahan menjadi berkah dalam hidup ini. Ya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Imam, sudah dikasih modal sekarang minta lagi tempat. Inilah luar biasa. Nanti akan disampaikan oleh Pak Presiden. Mudah-mudahan Mas Imam nanti kalau sudah dapat tempat minta apa lagi? Itu birnya dibawa nggak kemarin? Bir stok, nggak dibawa ya. Dan kali kalau setiap ada acara dibawa biar teman-teman menikmatinya kan. Terima kasih Mas Imam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah motivasi kepada UMKM disabilitas di seluruh Indonesia. Kalau saya Imam tadinya modalnya pinjam, saya juga belum pernah pinjam ya, tapi udah dibayar. Kemudian sekarang dapat bantuan dari Presiden, kemudian usahanya bisa berkembang. Mudah-mudahan Mas Imam terus ditekunin, jangan tidak ditekunin usahanya. Baik, kami juga ini ada teman kita nih, beliau ini sukses dalam driver. Driver itu kan harus ada SIM. Ternyata katanya setelah memperoleh SIM khusus disabilitas, beliau bisa akses dalam mendriver. Silakan Mas, bagaimana testimoninya Mas Haris? Ada di situ, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum PPDFI Bapak Mahmud, Ketua Umum PPDI Bapak Difon, Ketua Umum INAF, Pak Sam, moderator, Ketua Umum PPD DKI Jakarta, dan teman-teman sekalian. Sebenarnya saya dibilang berhasil, mungkin berhasil untuk diri saya sendiri. Itu di bisnis aspal. Salam satu aspal. Jadi dulu saya call center, sekarang beralih ke taksi online sebelumnya. Terus taksi online dulu saya punya SIM A, sempat bermasalah ketilang polisi, sekarang beralih ke SIM D. Alhamdulillah dipermudah di Samsat dan Mogot untuk membuat SIM D. Memang beberapa teman juga ada kendala, dan saya berharap kebijakan untuk SIM disabilitas ini dapat menyentuh ke semua teman yang ingin memiliki SIM D, karena mungkin dengan kepemilikan SIM D kan kita juga berarti mentaati hukum di jalan gitu. Jadi saya berharap seperti itu, dan mudah-mudahan Bapak Jokowi dan terutama kalau untuk SIM bagian kepolisian ya, jadi bisa mempermudah teman-teman untuk pembuatan SIM D, agar teman-teman yang mau memiliki SIM D itu dapat dipermudah kembali. Karena saya sebenarnya melihat sendiri langsung dalam tes komputer. Maaf, bukan saya merendahkan teman-teman, ada yang memang baru pertama kali megang komputer gitu. Jadi mungkin dipermudah untuk tes untuk komputernya ya, tes teorinya. Kalau praktek teman-teman udah jago, semuanya rata-rata punya motor roda 3, udah sampai ke Jawa, udah sampai kemana saja. Kayak saya mobil udah sampai ke Jawa Timur, cuma nyebrang lautan aja belum pernah. Jadi itu saja yang saya harapkan kepada mungkin instansi yang berhubungan dengan pembuatan SIM D ya, itu dapat mempermudah kembali teman-teman yang memang ingin memiliki SIM D. Begitu. Itu saja yang saya harapkan.
Dan memang saya juga berharap Bapak Jokowi lebih memperhatikan ini, mungkin menginstruksikan kepada Kapolri, Kapolda untuk permasalahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Haris. Ternyata Mas Haris beranggapan bahwasanya tes apa itu? Tes komputer itu agak menyulitkan. Berarti nanti sebelum tes diberi pembekalan dulu. Ini begini ya kan, jawabannya sudah ada kuncinya ya. Nah, kalau untuk teori nggak ada, kalau untuk praktek nggak ada masalah ya. Iya, karena luar biasa mempergunakan motor roda 3-nya ya. Baik Mas Haris, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini nanti di Dirlantas akan memperhatikannya. Karena apa? Selama ini kerjasama kita luar biasa ya Mas Yudi ya. Iya. Baik. Sekarang kita beralih ke olahraga. Nah, ini Mas Yudi ini Ketua Umum INAP. Beliau ini sudah beberapa kali prestasi di Malaysia, juga waktu itu di Indonesia. INAP Indonesia terus sukses terhadap di ASEAN ya. Kita dengarkan nih kepada Mas Yudi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina DPP PPDFI Bapak Siswadi yang telah meninggalkan acara baru saja. Dan yang saya hormati Ketua Umum DPP PPDI Bapak Ufron Syakaril, yang saya hormati juga Bapak Mahmud Pasar Ketua Umum DPP PPDFI, yang saya hormati Ketua HWDI DKI Jakarta, dan tidak lupa yang saya hormati Mbak Ibu Lina, Ketua dari Komil PPDFI DKI Jakarta, sekaligus sebagai tuan rumah pada kegiatan hari ini. Baiklah, serta teman-teman yang saya hormati, baiklah saya akan mencoba mengulas terkait dengan apresiasi 2 tahun kepemimpinan Bapak Jokowi dalam konteks olahraga, Pak. Jadi saya sudah membuat sedikit catatan di dalamnya, yaitu indikator keberhasilan pembangunan. Salah satunya adalah keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dan olahraga menjadi salah satu faktor untuk membangun kualitas hidup manusia itu tersebut. Ada slogan di dalam olahraga dalam bahasa Latinnya, yaitu mens sana in corpore sano, yang artinya adalah dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam jiwa yang kuat terdapat pemikiran yang sehat, dalam pemikiran yang sehat terdapat tindakan-tindakan yang positif, dan dengan tindakan yang positif akan membuat diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan masyarakat menjadi lebih maju. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup, baik secara batiniah dan kualitas kerja jasmania, pencapaian sehat bugar sangat dibutuhkan dalam situasi tersebut. Olahraga merupakan media pendidikan yang seharusnya dan selayaknya menjadi pilar keselarasan serta keseimbangan hidup sehat dan harmonis. Olahraga merupakan pilar penting karena di dalamnya terdapat jiwa fair play, sportivitas, teamwork, dan rasa nasionalisme. Dapat dibangun melalui olahraga tersebut. Melalui aktivitas olahraga kita banyak mendapatkan hal-hal yang positif. Olahraga bukan sekedar kegiatan yang berorientasikan kepada faktor fisik belaka. Olahraga juga dapat melatih sikap dan mental kita. Pembentukan karakter bangsa dapat dilakukan juga dengan salah satunya melalui olahraga. Dengan olahraga kita bisa kembangkan karakter bangsa, sportivitas, sekaligus merekatkan persatuan bangsa. Dan menjadi sangat penting ketika karakter bangsa Indonesia ini dibentuk melalui salah satunya adalah dengan berolahraga, Pak ya. Nah, Pak Sam di sini juga sebagai pelaku olahraga. Ini benar. Ya, salah satu pengurus NPC di DKI Jakarta. Betul. Nah, dan apresiasi Bapak Jokowi terkait dengan pencapaian 2 tahun ini diimplementasikan dengan diterbitkannya baru-baru ini, Pak,
melalui Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang Grand Design Olahraga Nasional yang menjadikan fokus Pak Jokowi terkait dengan niatan memajukan olahraga nasional untuk dapat bersaing dengan negara-negara maju. Dan ini kita sangat apresiasikan sekali karena baru bulan lalu Bapak Jokowi ini menandatangani Perpres tersebut. Dan betul apa yang dikatakan oleh Pak Sis tadi terkait dengan implementasi yang masih sangat kurang. Dirasa ketika kita berbicara masalah olahraga, kita sebetulnya sudah punya Undang-Undang SKN, Pak. Undang-Undang SKN nomor 3 tahun 2005. Itu akan segera direvisi karena sudah berumur hampir 20 tahun, Pak ya. Dan ini dirasa sangat minim sekali implementasi, khususnya dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Dan dengan diterbitkannya Perpres tersebut diharapkan mampu mendorong para pemimpin di daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk segera mengimplementasikan Perpres nomor 86 tersebut. Ini yang kita harapkan bersama. Dan terkait dengan olahragaan, sebetulnya saya mencoba membahas secara umum karena INAF sendiri atau PSAI. Jadi kita secara legal paper itu bernama PSAI, Pak, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia, dan terafiliasi langsung dengan Badan Induk Sepak Bola Amputasi Dunia dengan nama Indonesian Amputee Football Association. Jadi sepak bola amputasi ini salah satu olahraga, cabang dari olahraga yang kebetulan belum diparalimpikan, tapi kita memiliki event besar, yaitu seperti layaknya sepak bola pada umumnya. Kalau di kita ada timnas senior sampai level junior, itu memiliki event Piala Dunia, Pak. Jadi dalam waktu dekat ini, karena di tahun depan 2022 Turki menjadi tuan rumah dari Piala Dunia sepak bola amputasi, diharapkan tahun ini maksimal di bulan Maret awal tahun 2022 kita sudah harus melaksanakan kualifikasi, Pak. Kualifikasi di Piala Asia, dan target kita sendiri sebetulnya lolos dalam kualifikasi tersebut sehingga dapat mengirimkan kontingen kita untuk maju ke dalam kontestasi Piala Dunia di tahun 2022. Dan kendalanya di dua tahun pandemi yang kita rasakan, tentunya ini dirasakan sekali oleh pelaku-pelaku olahraga. Ya, secara otomatis fasilitas umum, fasilitas publik yang notabene memiliki fasilitas untuk olahraga itu harus dibatasi atau bahkan ditutup. Nah, ini menjadi PR kita bersama juga terkait dengan akses tersebut. Dan di awal-awal bulan ini alhamdulillah tingkat penularan COVID-19 di Indonesia itu sudah menurun atau bahkan tidak ada zona merah khususnya di wilayah DKI Jakarta, dan ini bisa kita mulai kembali aktivitas-aktivitas olahraga yang ke depan seharusnya akan ada event-event besar 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Jadi implementasi dari kepemimpinan 2 tahun Jokowi ini, kami selaku pelaku olahraga dari cabang olahraga sepak bola amputasi sangat mengapresiasi setinggi-tingginya, karena yaitu tadi telah diterbitkannya Perpres tahun 86 nomor 86 tahun 2021 yang diharapkan mampu diimplementasikan secara nyata. Ini grand design besar dan dibuktikan dengan sebelum keluarnya Perpres tersebut, sebetulnya Pak Jokowi telah mengimplementasikan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu penghargaan yang setara dengan olahraga pada umumnya. Contohnya dengan memberikan apresiasi dalam bentuk bonus misalkan. Itu kita sangat mengapresiasi sekali. Dan kita harapkan khususnya di cabang olahraga baru yang notabene sepak bola amputasi ini kan terbilang sangat baru, Pak ya, di Indonesia. Kalau di tingkat Eropa, Amerika, bahkan Asia itu sudah sangat populer. Yang kita harapkan di sini Pak Jokowi dengan pemangku-pemangku kebijakan lainnya, pembantu-pembantu yang ada di bawah beliau
mampu mengimplementasikan perpres tersebut. Jadi tidak terpaku dengan olahraga prestasi. Jadi kita harapkan perpres yang baru saja diterbitkan ini bisa merangkul semua cabang-cabang olahraga, baik yang berprestasi, yang tingkatan rekreasi, pendidikan, atau bahkan tradisional, seperti itu, Pak. Jadi ini konteks yang coba saya ungkapkan secara umum. Jadi ketika seharusnya ada perpres yang baru saja dikeluarkan, itu seharusnya menjadi pegangan kita untuk melakukan atau bahkan melakukan pembinaan dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, baik tingkat kota maupun kabupaten, seperti itu, Pak Sam. Iya, Mas Yudi, luar biasa. Jadi 2 tahun pemerintahan Jokowi sudah banyak berbuat. Seperti dikatakan Mas Yudi, itu tidak ada perbedaan tentang kita disabilitas dengan non disabilitas. Aspirasi juga diberikannya, baik untuk biasanya orang kalau udah prestasi di olahraga bertanya nih bonusnya bagaimana. Ternyata di pemerintahan Jokowi itu tidak ada perbedaan antara disabilitas dengan non disabilitas. Demikian Mas Yudi. Ada catatan sedikit sih Pak sebetulnya terkait dengan implementasi. Jadi ketika Bapak Jokowi dengan niatan baiknya melakukan atau mengeluarkan sebuah regulasi yang berpihak kepada penyandang disabilitas atau bahkan non disabilitas, itu kadang kurang diimplementasikan melalui tingkat provinsi, kabupaten, bahkan kota. Contoh kasusnya seperti PON yang baru saja diselenggarakan untuk yang non disabilitas, itu banyak sekali atlet-atlet yang meraih prestasi pulang tanpa dijemput. Itu kasus di Jawa Barat ya? Iya, baru kemarin. Iya, nah itu dia, makanya yang dikatakan tadi Pak Sis sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PPDF itu sangat betul. Jadi implementasi statement atau arahan dari Pak Jokowi itu seharusnya dipegang melalui perpres tersebut. Jadi implementasi itu kuncinya, Pak. Dan diharapkan juga keterlibatan teman-teman baik penyandang disabilitas maupun non disabilitas yang notabene melakukan pembinaan di bidang olahraga itu terlibat aktif untuk saling mengingatkan terus gitu, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Iya, benar, Yudi. Itu kurang diperhatikan ya. Untung ada Babinsa di satu daerah. Babinsa ditelepon, ada saudaranya yang mau pulang, dijemput. Nah, untung tidak nyasar. Terima kasih Mas Yudi. Jadi ngomong-ngomong, INAP itu di Indonesia namanya PSAI, Persatuan Sepak Bola Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia yang terafiliasi langsung oleh Badan Induk Sepak Bola Amputasi Dunia. Benar. Jadi di Maret 2002 nanti kita menjadi kualifikasi, itu termasuk daerah mana aja tuh? Itu negara Pak, Asia. Iya, negara Asia. Kita ASEAN. Ya, Asia Pak. Asia, bukan ASEAN. Kualifikasi Asia. Kita masuk, Indonesia masuk dalam kawasan timur. Bergabung dengan Jepang, Malaysia, Nepal, Bangladesh. Oh, berat-berat juga ya? Lumayan, Pak. Iya, mudah-mudahan Mas Yudi sukses terus ya. Amin. Iya. Baik, kita sudah dengar tadi di olahraga. Di sini juga ada Permas Alamsa. Nah, beliau ini tidak lupa juga, beliau ini adalah pelaku seni. Nah, kita tadi sudah dengar olahraga, bagaimana juga tentang seni yang selama ini Mas Alam, dengan kita kaitkan keberhasilan Pak Jokowi 2 tahun. Silakan Mas Alam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mbak Lina yang telah mengundang saya kemarin. Alhamdulillah. Terima kasih semua teman-teman. Yang saya hormati Ketua Umum DPP PPDI Pak Gufron, Ketua Umum PPDFI Mas Mahmud, dan Pak Sam sebagai Sekjen. Pokoknya semua di sini saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, di masa 2 tahun ini, apalagi di masa pandemi, memang kalau untuk pelaku seni seperti saya, mungkin juga teman-teman lainnya, kita alhamdulillah juga suka mendapat bantuan dari pemerintah, ya, entah dari pusat, daerah, gitu ya.
Tapi juga dari 2 tahun ini kita kuliah di APDN, Akademi Pengangguran Dalam Negeri. Jadi kami pemerintah dalam negeri. Di APDN, Akademi Pengangguran Dalam Negeri. Tapi alhamdulillah masih bisa mendapat juga sekali-sekali live streaming. Tinggal perhatian Pak Jokowi mungkin ke pelaku seni penyandang disabilitas ya, tahu pelaku seni penyandang cacat ibaratnya dulunya gitu ya. Semoga Pak Jokowi lebih memperhatikan lagi kami-kami yang pelaku seni ini. Juga semoga entah melalui apa nanti penggalangan dana, kita punya sanggar seni untuk penyandang disabilitas. Di situ ada seni lukis, seni musik, seni tari dan lain sebagainya. Juga bisa untuk sekretariat teman-teman organisasi disabilitas yang belum punya sekretariat, bisa menjadi sekretariat bersama juga. Entah bagaimana caranya. Semoga Pak Jokowi bisa memotori penggalangan dana untuk penyandang disabilitas, khususnya di bidang seni dan di bidang lainnya. Jadi semoga himbauan saya ini bisa didengar oleh siapa nanti, bisa disampaikan juga Mbak Lina ya di di terakhir apa istilahnya, rekomendasi ya. Semoga kita semua penyandang disabilitas di Indonesia khususnya diberi kesehatan, panjang umur, bahagia, mendapat rezeki yang barokah. Kalau sudah sukses, semakin sukses dalam segala hal. Kalau masih sedang-sedang, selalu sukses dalam segala hal. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ada lagi. Jadi kebetulan teman-teman tunanetra juga di masa pandemi ini, kalau mijit nggak ada pasien Pak Jokowi ya, takut corona kan, terkena corona. Yang jualan kerupuk juga masih belum terakomodir, jadi masih terseok-seok. Jadi gimana caranya supaya kita semua di bawah pengarahan Pak Presiden Jokowi yang 3 tahun lagi nih Pak, 3 tahun lagi sayang kalau tidak dimanfaatkan Pak Jokowi buat PMA Pak Jokowi, penanaman modal akhirat, gitu ya, supaya kita semua bisa diberi pengayoman oleh Pak Jokowi khususnya, dan tentu saja dilaksanakan implementasinya oleh bawahan-bawahannya, oleh anak buahnya Pak Jokowi gitu ya. Dari Pak Jokowinya udah bagus, ke bawahannya kurang juga jadi melemah gitu ya. Demikian Pak Sam dan semua, semoga kita selalu dan semakin sukses dalam segala hal. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama pandemik ini Mas Alam tidak dapat order drummer. Ya, sekali-sekali live streaming bisa, live streaming ya sekali-sekali. Tapi kebanyakan itu yang saya bilang tadi, kita kuliah di APDN, Akademi Pengangguran Dalam Negeri, itu ya. Terima kasih. Mantap. Terus iya, terima kasih Mas Alam, pelaku seni dari tunanetra. Beliau rupanya terdampak pandemik juga ya, pandemi COVID. Sehingga biasanya saya ini ingat sekali pada suatu ketika itu jalan sama Mas Alam, dapat order di hotel mana tuh Mas Alam ya? Iya, mantap itu. Di besoknya saya diajak makan sate. Luar biasa. Rupanya Mas Alam begitu dapat order, dia itu tetap 2% kepada teman-temannya tetap. Jadi tetap bersedekah Mas ya? Amin, amin. Ya, berarti dia tabungannya masih banyak walaupun pandemi. Iya, menguras tabungan itu. Iya, terima kasih Mas Alam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Alam tadi buat pelaku seni tunanetra juga seluruh disabilitas. Iya, pijat-pijat tadi sudah ramai lagi ya, karena di jalan raya saya lihat sudah banyak lagi kendaraan. Udah, terima kasih Mas Alam. Dari olahraga ke seni sudah. Ini ada guru ini, guru Mbak Nur Hayati. Mbak Nur Hayati ini guru disabilitas. Nah, kita dengar juga testimoninya Mbak Nur Hayati selama ini bagaimana tentang pendidikan, ya kan? Tolong Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum PPDI Bapak Siswali yang sudah izin pulang. Ketua Umum PPDI
Pak Mahfud Fasal yang saya hormati, Ketua Umum Bina Pak Yudi Yahya, yang saya hormati Ketua Umum PPDI Pak Gufron Sakaryo, yang saya hormati Ketua PPDI DKI Mbak Yurlina, yang saya hormati Haryati sebagai Ketua Umum HWDI, dan Pak Sam sebagai moderator. Saya lanjutkan, saya sebagai guru MTS di Ruhul Ulum Pedati Kebonanas Utara, yang selama pandemi ini kita belajar lewat online. Tapi di sini mendadak 2 tahun ada banyak guru ya, guru rumahan maksudnya dadakan, karena orang tua dari anak didik tersebut untuk mengajari anaknya di rumah sekaligus dia menjadi guru rumahan. Nah, di sini memang agak sulit karena mereka belajar melalui online, tapi kita ambil hikmahnya dalam belajar pandemi ini. Ibu-ibu jadi bisa untuk main HP yang namanya belajar lewat online, Google Pro atau misalnya VN. Dia mau nggak mau dan harus nggak harus belajar untuk anaknya di masa depan mendatang. Nah, untuk itu di samping itu saya ada privat untuk disabilitas juga, tapi mungkin kan kita tahu ada yang namanya rumah yatim atau rumah bagaimana kalau kita usul dengan adanya rumah tahfiz khusus untuk disabilitas seperti itu, tapi belum dengar sih saya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Joko itu bisa untuk kita belajar untuk khusus agama Islam, dikhususkannya untuk membaca Al-Quran dari usia dini sampai hingga dewasa. Hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Nur Hayati. Berarti sekarang orang tua itu lebih dekat sama anaknya semasa pandemi ini ya? Iya. Suami istri juga lebih dekat, Pak. Iya, saya dengar begitu. Hubungan suami istri, ibu bapak karena memperhatikan anaknya jadi semakin dekat. Apa benar tuh Mbak Nur? Ya, dekat dengan HP-nya dan dekat anak-anaknya. Ya, baik Mbak Mur, ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup. Makasih, mudah-mudahan guru Mbak Mur ini terus ya. Sekarang ini kan sudah tidak lagi ini ya, sudah boleh offline ya? Iya, rencana mau tatap muka insya Allah Januari. Oh, Januari masih lama? Iya. Iya. Cobaan. Baik, kita sudah mendengarkan. Satu lagi nih buat Mas Karna. Setahu saya beliau itu olahraga, tetapi sekarang katanya sudah ahli profesi ya. Coba, saya ingin ceritanya dari olahraga kok bisa menjadi ahli profesi gitu. Penjual cincin atau gimana tuh? Terima kasih, silakan Mas Karna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Ketua Umum PPDI Pak Mahfud Fasal, Ketua Umum Bina Yahya, dan Ketua Umum PPDI Pak Gufron Sakaryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Presiden atas bantuannya UMKM untuk pedagang kecil dan pada penyandang disabilitas untuk para disabilitas vaksin, jadi pendampingan yang lebih nyaman supaya orang-orang disabilitas. Nah, satu juga untuk Pak Presiden, untuk orang-orang disabilitas pedagang kecil itu harus diperhatikan ya, supaya tidak supaya tidak dagangnya tidak bangkrut lah, biar ada bantuan seperti UMKM itu ya. Terima kasih banyak ada bantuannya untuk pedagang. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sukarna ini dagang di mana ya? Di Gang Papel. Di Gang. Oh, bukan di kaki lima. Bukan.
Tidak di kaki lima, makanya ada kaki lima sering diusur Pol PP kan. Makanya kan ini kan tempat orang kita numpang dagang, Pak. Oh, tempat orang. Nah, Jadi nanti kalau seandainya tanah itu akan dibangun, Pak, saya juga bingung mau dagang di mana. oh, nanti proposalnya digabung aja sama Mas Imam. Mas Imam tadi kan minta tempat gitu ya. Nanti bisa disampaikan oleh Mbak Yuwerdina. Ada lagi Mbak Eti barangkali mau ditambah? Enggak. Baik, kalau tidak ada lagi nih kita mau bertanya nih atau kita dengarkan juga nih testimoni dari Pak Ketua Umum PPDI ini kan. Nah, beliau ini yang telah berlalang buana pelaku tentang disabilitas, baik mendengar keluhan atau rintihan atau juga lain-lain. Nah, ini kami persilakan Pak Mas Kupron Sakarir. Beliau ini Ketua Umum PPDI. Silakan Mas Kupron. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Yang kami hormati Pak Siswadi, Pak Mahmud, Pak Yudi, Mbak Lina, Bu Marihati, dan juga teman-teman yang lain, Pak Alam, ya. Ya, bicara mengenai 2 tahun Pak Presiden Joko Widodo, terutama di periode yang kedua ini, saya ingat betul satu hal yang menjadi kekuatan beliau itu adalah kemampuan mendengar. Mendengar di sini bukan berarti mendengarkan saja, tetapi listen, kalau dalam bahasa Inggris itu listening, ya, mendengarkan dengan cermat, dengan perhatian. Ya. Apa saja yang didengarkan? Yang didengarkan adalah kebutuhan penyandang disabilitas. Ya. Mulai hal-hal yang sifatnya besar, ya, yang terkait dengan kebijakan pemerintah, sampai hal-hal yang kecil. Ya. Yang hal yang besar apa? Hal yang besar tentu saja mengenai undang-undang, ya. Pemerintah beliau lah undang-undang penyandang disabilitas ini lahir, ya. Biasa ya. Dan itu juga cepat untuk ditindaklanjuti dengan 7 PP tadi, ya. Dan juga ada beberapa peraturan menteri, peraturan presiden dan lain sebagainya, ya. Bahkan di tingkat daerah pun juga sudah ada, ya, perda-perda, walaupun memang ada beberapa daerah yang masih belum mempunyai perda. Tapi ini kita dorong terus, ya, untuk bisa mengimplementasikan yang menjadi kegelisahan dari teman-teman penyandang disabilitas, sehingga implementasi hak penyandang disabilitas itu bisa segera terwujud, bukan hanya di pusat tetapi juga di daerah. Nah, kemampuan mendengar ini, ya, itu bahkan saya pernah satu panggung lah pada saat Hari Disabilitas Internasional tahun 2018, ya. Ketika itu ada banyak teman-teman yang berteriak, Pak Jokowi, kesini dong, gitu. Waktu itu ya, masih ingat ya teman-teman ya. Terus dia nanya ke sana, boleh saya ke sana? Oh silakan Pak, boleh Pak. Terus saya berbisik kepada beliau, ya, Bapak nanti kalau ketemu teman-teman yang menggunakan kursi roda, duduknya itu sejajar ya. Jadi supaya bisa sejajar itu nanti Bapak bisa jongkok. Itu senang sekali dia, ya. Dan terima kasih dengan masukan itu, dan itu dia laksanakan segera, ya. Pada saat dia ketemu dengan teman-teman yang pakai kursi roda, dia jongkok dan berbicara, dan banyak sekali berbicara dengan teman-teman disabilitas, bukan hanya daksa, ya, tapi juga tuli, netra, mental, ya, semua ragam disabilitas diajak bicara. Waktu itu seharusnya hanya 1 jam, ya, acaranya. Tetapi karena saking asiknya, ya, upaya mendengarkan keluhan dari teman-teman penyandang disabilitas, itu acaranya bisa sampai 3 jam, hampir 3 jam, ya. Karena banyak hal yang ditampung oleh beliau itu dan dicatat, ya. Jadi dia selalu nih ketika bicara langsung ajudannya mencatat. Terus kemudian kalau ini diminta nomornya, ya, dan lain sebagainya untuk follow up. Nah, kelebihan mendengarkan inilah yang
kemudian membuahkan hasil betapa di tahun 2019 dan di 2020 itu banyak sekali peraturan pemerintah yang terbit. Ya, itu adalah kemampuan mendengarkan yang luar biasa dari Pak Jokowi, ya, sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2018 ini bisa diakselerasi pada 2 tahun terakhir ini, ya, pada 2 tahun terakhir ini. Karena banyak sekali ya PP yang muncul, ya, bahkan peraturan menteri juga ada di sana. Ya. Satu hal juga barangkali perlu saya sampaikan. Ya. Mungkin kalau tadi sudah beberapa teman-teman menyampaikan ada bidang seni, olahraga, ya, dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang barangkali juga mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman itu adalah kebijakan tentang hak pekerjaan. Ya, hak pekerjaan. Hak pekerjaan ini sudah ada PP-nya, ya, yang akomodasi yang layak atau untuk tenaga kerjaan, ya. Udah ada ULD, ya, unit layanan disabilitas, ya, dengan peraturan menteri, ya, dan sekarang juga didorong, ya, supaya tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai ULD, ya. Bahkan dari menteri tenaga kerja dan menteri BUMN itu sudah bikin MOU juga, ya, untuk mengimplementasikan 2% untuk BUMN, ya, dan juga pemerintah juga mendorong terimplementasinya 1% untuk perusahaan swasta. Karena mengapa pekerjaan ini penting, ya, di samping tentu saja hal-hal lain yang termasuk pendidikan. Karena pekerjaan ini menjadi salah satu sumber nafkah, sumber hidup dari teman-teman penyandang disabilitas. Ya, mereka harus punya pekerjaan, harus punya usaha, ya, tidak mau tergantung dengan keluarga atau orang lain. Ya, mereka harus mandiri, kita harus mandiri. Karena dengan kemandirian itulah maka kita menjadi seseorang yang punya martabat. Jadi kita nggak mau, ya, teman-teman penyandang disabilitas pasti tidak mau menjadi beban masyarakat, ya, atau sering dilihat misalnya di lampu merah dengan cara apa, meminta-minta dan sebagainya. Nah, itu kita menghindari betul tuh. Maka salah satunya harus kita punya pekerjaan, ya, punya usaha, ya, supaya kita bisa mandiri seperti itu. Nah, hak pekerjaan ini juga bukan hanya di BUMN tapi juga di swasta, bahkan pemerintah. Kalau zaman saya dulu sulit sekali untuk menjadi ASN, ya. Tapi sekarang banyak nih teman-teman yang sudah jadi ASN, ya kan? Kenapa Pak zaman dulu sulit sekarang gampang? Ya karena diskriminasinya masih total, ya. Jadi kita kalau ujian awal misalnya, ya, di saya dulu tuh kalau ujian awal tuh tertulis lolos, ya, psikotes lolos, ya. Tapi begitu pantuk itu panitia penentu terakhir itu kan langsung lihat nih, nah ini disabilitas, kalau itu istilahnya masih cacat kan gitu. Nah ternyata kandidatnya orang cacat gitu. Akhirnya udah cuma dikasih tahu kalau nanti akan dihubungi lagi, tapi setelah itu sama sekali tidak dihubungi. Nah sekarang, ya, sudah ada banyak teman-teman kita yang menjadi ASN, ya, aparatur sipil negara, yaitu kita patut bersyukur, alhamdulillah, dan kita apresiasi kepada pemerintahan Jokowi, ya. Kalau di kepolisian, ya, kemarin tuh kan di Kapolri juga memberikan kesempatan kepada anggotanya yang mengalami disabilitas karena sedang menjalankan tugas, ya, dengan memberikan kesempatan pendidikan, ya kan, pendidikan. Nah, dengan pendidikan ini kan berarti wawasan, keterampilan, kemampuannya meningkat. Nah, sehingga ketika mereka menjadi disabilitas itu bukan lantas kemudian karirnya mentok, justru masih ada kesempatan untuk naik karir, ya. Dan itu tidak terjadi pada mungkin tahun-tahun sebelumnya, ya kan. Luar biasa sekali ini, karena biasanya kalau orang menjadi disabilitas itu langsung putus asa dia, wah berarti karir saya sudah mentok nih, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata tidak, ya, itu peluang itu masih dibuka
dan bahkan di level-level bukan hanya di Bintara tapi juga sampai ke perwira. Itu luar biasa itu ya. Jadi banyak hal ya, kemajuan ya, yang kita rasakan selama 2 tahun ini ya, terutama bukan hanya di level peraturan ya, tapi juga di level implementasi. Karena implementasi inilah yang jauh lebih penting dari sekedar peraturan tadi. Hanya saja memang ada beberapa catatan ya, tidak semua daerah misalnya kan sekarang mempunyai perda. Nah, ini PR ini ya. Jadi kita dorong provinsi, kabupaten, kota ya itu untuk bisa mempunyai perda. Ya, di tingkat nasional kita sudah punya RAN PD ya, rencana aksi nasional penyandang disabilitas ya. Tapi di daerah kita juga dorong untuk bisa mempunyai rencana aksi daerah penyandang disabilitas ya. Karena rencana aksi inilah yang nantinya akan menjadi acuan atau pedoman di dalam pemenuhan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas ya. Bukan hanya programnya yang tercatat di sana ya, tetapi di situ juga ada kebijakan anggaran ya. Jadi harus ada anggarannya. Jadi kalau nggak ada anggarannya gimana ya. Terus kemudian di situ juga ada mekanisme evaluasinya seperti apa ya. Jadi mudah-mudahan ya ketika ini nanti berjalan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tahun-tahun mendatang itu akan lebih baik lagi. Dan tentu saja kita akan menuju apa yang kita sebut sebagai masyarakat yang inklusif penyandang disabilitas, kesejahteraannya meningkat dan kita bisa merasakan kesamaan dan kesetaraan dengan warga negara lain, dan kita bisa menjadi bagian daripada aset bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gubernur. Apa yang disampaikan tadi, ternyata Pak Jokowi itu dia itu daya kemampuan mendengar tadi yang membuat dia berhasil. Baik, ini waktu menurut kami sudah jam 17 kurang 4 menit lagi. Barangkali Pak Mahmud ada yang ingin disampaikan Pak Mahmud dalam kata-kata terakhir kita ini. Kemudian nanti kami inginkan teman-teman nih, karena ada tersedia alat musik. Harap kita nih Pak Permas Alamsa akan menyumbangkan suara emasnya ya. Silakan Pak Mahmud. Sedikit tambahan menambahi Pak Gufron ya. Di samping tentang tenaga kerjaan yang dianukan Pak Jokowi, juga termasuk tentang usaha. Sekarang Pak Jokowi lebih mempermudah bagi usaha-usaha disabilitas termasuk perizinan. Jadi sekarang banyak kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Ini sudah ditentukan oleh teman kita Pak Bambang di Jogja. Dia begitu rumitnya mengurus usaha penambangan, tapi begitu dia disabilitas kemudian langsung menemui pejabat di Jakarta, dia mendapatkan prioritas untuk dimudah dalam mengurus pengizinan perusahaan. Jadi barangkali Bapak Ibu sekalian punya perusahaan, di pemerintahan Jokowi 2 tahun ini adalah mempermudah bagi usaha-usaha disabilitas untuk terus maju, sehingga tidak ada lagi istilah dipersulit atau diskriminasi. Jadi ini poin penting Pak Sam, tidak sekedar sebagai pekerja, tapi kita sebagai pengusaha juga dipermudah oleh Pak Jokowi, termasuk UMKM. Di sana ada prioritas untuk peminjaman uang kepada bank dan pemerintah kepada pengusaha UMKM disabilitas. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian yang punya Mas Imam, yang punya usaha disabilitas, silakan mengajukan. Sekarang sudah ada program bantuan UMKM disabilitas yang sangat mudah di sana. Ini kebijakan Pak Jokowi 2 tahun ke depan sangat berpihak kepada penyandang disabilitas. Dan yang sangat penting pasal tenaga kerjaan sekarang di Undang-Undang Peraturan tentang Penerima Tenaga Kerja itu ada persyaratan tentang sehat jasmani dan rohani. Tapi di dalam penjelasan Pak Jokowi yang dimaksud sehat jasmani dan rohani tidak termasuk disabilitas. Ini menghapus persyaratan yang dulu menjadi penghambat bagi disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Tapi di dalam pemerintahan Pak Jokowi, di dalam peraturannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani tidak termasuk disabilitas, karena persyaratan itu ada dalam Permen Kesehatan Pak, jadi nggak bisa dihapus, sehingga setiap perusahaan maupun BUMN pasti mencantumkan tentang persyaratan sehat jasmani dan rohani. Tapi dalam penjelasannya yang dimaksud sehat jasmani dan rohani itu tidak termasuk penyandang disabilitas. Ini termasuk dalam politik ya.
artinya di dalam pemilihan kepala daerah juga sekarang tidak ada pembatasan untuk calon-calon kita yang punya kemampuan, punya duit untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kami persilakan. Karena sekarang sudah banyak teman-teman disabilitas yang mencalonkan diri sebagai pemerintah atau kepala daerah maupun sebagai calon legislatif. Karena ini sudah terhapus istilah persyaratan sehat, jasmani dan rohani. Itu sudah dilaksanakan Pak. Terima kasih Pak tambahannya. Iya, terima kasih Pak Mahfud, Ketua Umum PPDI. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan dulu suara emasnya Pak Permas Alamsyah. Silakan. Pernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyi? Pernahkah kau dengarkan dia menangis? Tawa dan tangis yang ku dengar sama merdunya. Ataukah memang aku tak tahu sebenarnya? Ku ingin ada senyum yang abadi di bibirmu. Mengapa tiada lagi kini sayang? Semua duka yang kau alami sudah nasibmu. Untuk apa kau sembunyikan senyum di bibirmu? Walau ingin hatimu memelukku, mana mungkin ternyata sampai. Walau ingin hatimu memiliki bintang, mana mungkin tiada sayapmu. Boleh yang tahu lagunya nyanyi Ibu Bapak? Ya. Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Biarlah rembulan di atas sana, mana mungkin turun ke sini. Lihatlah malam ini kau tak lagi sendiri. Ku ingin, bolehkah ku ingin menemani sayang? Ingin ku dengar ceritamu tentang hidupmu. Nikmatilah apa yang kau dapat di dunia. Walau ingin hatimu memelukku,
biarlah rembulan di atas sana, manalah mungkin turun ke sini lagi. Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Biarlah rembulan di atas sana, manalah mungkin turun ke sini. Terima kasih. Iya, Om Alam main drum kan ya? Bukan, ini kita organ tunggal, cuma adek itu suka nonton Om Alam itu dulu di pasar seni. Adek masih TK, masih SD. Iya, belum main jazz sudah. Berarti Sudah umur banyak. Iya, juga buat saudara-saudara kita yang di sana, selamat menikmati santap siang menjelang sore ini ya. Santap sore, ya mantap. Menjelang malam Menjelang ya. malam. Iya, saya mau duet sama Om Alam di sini. Biasa main drum, sekarang menyanyi ya Om ya? Iya. Cinta, kini kau datang jua, menambah dua insan, dirimu, diriku. Cinta, sungguh indah citramu, apabila kau tahu cinta itu suci. Hati-hati cinta juga bisa membawa suka, batas lingkarannya selalu bisa membawa suka. Demi engkau yang ku sayang, demi kasih yang ku damba selalu, sayang. Tiada seindah kasih sayang, cinta suci lagu syahid merdu. Tiada seindah karismanya, apabila kau tahu cinta itu suci. Hati-hati cinta juga bisa membawa duka, batas lingkarannya selalu bisa membawa suka. Demi engkau yang ku sayang, demi kasih yang ku damba selalu, demi engkau yang ku sayang, demi kasih yang ku damba selalu, sayang, 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 oh sayang.